Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ulfasari dengan NIM 20256122017 dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan tentang tasyri' pada masa Imam Hanafi dan Maliki. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah, karya, dan kehidupan sosial Imam Hanafi. Sedikit tentang profil Imam Hanafi. Imam mazhab Hanafi adalah Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Hanafi adalah Al-Nu'man Ibnu Tsabit Ibnu Suti, 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Ayahnya adalah keturunan Parsi, Kabul, Afghanistan. Dengan kata lain, Abu Hanifah bukanlah keturunan bangsa Arab asli. Masyarakat Kufah memberinya gelar dengan Abu Hanifah karena ketekunannya dalam beribadah dan kejujurannya serta kecerdasannya kepada kebenaran. Riwayat yang lain mengatakan bahwa ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta atau dawat. Dan kata Hanifah menurut bahasa Arab berarti tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Ada pula bahwa Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena mempunyai seorang putra yang bernama Hanifah. Karena kebiasaan anak menjadi panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu atau bapak, sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar, dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya. Dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan, tepat dalam memberikan suatu putusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Oleh karena itu, ia adalah seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur. Ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah. Ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga ia telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi, yaitu Imam Besar atau Al-Iman Al-Azham atau Ketua Agung. Nah, selanjutnya yaitu karya-karyanya. Masalah-masalah fikih yang terdapat dalam mazhab Hanafi dibedakan menjadi 3, yaitu Al-Usul, Al-Nawadir, dan Al-Fatawa. Yang pertama, Al-Usul adalah masalah-masalah yang termasuk zahiroh riwayah, yaitu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, yaitu Zahirul Riwayah. Kitab-kitab yang termasuk Zahir Al-Riwayah ada 6 macam, yaitu Al-Mabsut atau Al-As, dan Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' Al-Saghir, Al-Siyar Al-Kabir, Al-Siyar Al-Zaghir, dan Al-Ziyadat. Keenam kitab tersebut kemudian disusun oleh Hakim Al-Syahid menjadi satu kitab yang diberi nama Al-Kafi. Kitab ini dikomentari dan diberi syarah atau Syam al-Din al-Syarqsi yang dikenal dengan nama Al-Mabsut. Al-Nawadir. Nah, selanjutnya ada Al-Mawadir adalah istilah yang maruf pada masalah-masalah hukum yang tidak umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Dalam konteks mazhab Hanafi, Al-Nawadir mencakup hal-hal yang dianggap sebagai permasalahan yang kurang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang ada, sehingga memerlukan pemikiran dan perenungan yang lebih mendalam dan hati dalam menentukan hukumnya. Sebagai contoh, masalah-masalah yang termasuk dalam Al-Nawadir adalah mazhab Hanafi adalah hukum tentang bunuh diri, hukum tentang pengumpulan zakat melalui koperasi, dan hukum tentang pemberian hadiah yang diikuti dengan syarat tertentu. Nah, adapun metode istinbat hukum mazhab Hanafi
Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum tentu mempunyai pola pemikiran serta metode tertentu. Karena dengan memakai satu metode untuk menetapkan atau mengistimbatkan suatu hukum akan memudahkan bagi seorang mujtahid dalam memakai dan memahami dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu juga halnya dengan Hanafiyah, tentu mempunyai suatu metode istimbat dalam menggali hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengenai metode istimbat hukum Hanafiyah dapat dilihat dalam kitab-kitab usul fiqh yang ditulis oleh ulama dari kalangan pengikut Imam Abu Hanifah. Pengikut Imam Abu Hanifah telah merumuskan pola pemikiran Abu Hanifah dalam mengistimbatkan hukum dalam buku yang mereka tulis. Nah, selanjutnya yaitu tentang Imam Maliki yang akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Saudari Siti Helvina Putri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Helvina Putri dengan NIM 20256122005, program studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas SE1 semester 2. Saya akan melanjutkan penjelasan tasyri' pada masa Imam Hanafi dan Maliki. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai biografi dan model istinbat dari Imam Maliki, beserta model dan corak pembentukan mazhab. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja. Imam mazhab dari mazhab Maliki adalah Imam Malik. Dalam kitab Al-Muwatta menyebutkan bahwa nama lengkapnya Imam Malik bin Anas bin Amir Al-Ashabi. Ia adalah anggota suku Du Asbah, yaitu sebuah suku dari Himyar. Menurut keterangan yang paling masyhur, Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di kota Madinah. Keterangan ini diperkuat oleh Az-Zahabi dan Ibnu Farihun. Ayah dari datuknya adalah Abu Amir, berasal dari Yaman, kemudian pindah ke Madinah dengan tujuan hijrah dari negerinya karena mengikuti seruan Nabi Muhammad SAW. Abu Amir pada waktu itu menjadi sahabat Nabi, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang setia dan menjadi tentara Islam dalam pertempuran melawan musuh, tetapi kecuali pada perang Badar. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik Al-Azadiyah. Ayahnya bernama Anas bin Malik, bukan bin Malik bin Malik Khadam, yakni Anas bin Malik bin Nadar bin Dam bin Zaid Al-Khazari. Anas bin Malik atau ayah Imam Malik adalah bin Abi Amir bin Auf bin Adi bin Malik bin Yazid. Ia termasuk sahabat Nabi, yaitu Amir, ayah untuk Imam Malik. Imam Malik adalah imam kedua dari para imam 4 serangkai dalam Islam dilihat dari segi umur. Menurut Abdurrahman, Imam Malik dilahirkan di Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir, yaitu pada tahun 93 Hijriah atau 714 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Anas bin Al-Haris dan Al-Asabi. Madinah adalah tempat Imam Malik dididik pada masa pemerintah Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah 7, di mana pada waktu itu hidup beberapa golongan pendukung Islam, di antara lain golongan sahabat Ansar dan Muhajirin serta para cerdik pandai ahli hukum Islam. Dari kecil beliau membaca Al-Quran dengan lancar di luar kepala. Dalam hal ini ia diajari oleh Imam Nafi'i Maula Ibn Abi Al-Rahman bin Abi Na'am. Imam Malik dipandang ahli dalam berbagai cabang ilmu, khususnya ilmu hadis dan fikih. Tentang penguasaannya dalam hadis, ia sendiri pernah mengatakan, "Aku telah menulis dengan tanganku sendiri 100.000 hadis." Kemudian hadis itu beliau selidiki riwayat dan materinya, sehingga dari 100.000 hadis yang diselidiki tinggal 10.000 sampai 5.000 hadis setelah dicocokkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, hadis tersebut disusun menjadi sebuah kitab yang dinamakan dengan Al-Muwatta karena sudah disepakati oleh 70 orang ulama ahli fikih kota Madinah. Setelah kitab ini disusun, maka dinisbahkan dan diajarkan pada orang banyak.
Sebagai seorang ahli dalam ilmu hadis, beliau mengajarkan kitab Al-Muwatta kepada murid-muridnya. Di antara para muhaddisin besar yang belajar hadis dengan beliau dan menjadi rujukan ahli fikih, bahkan Baginda Harun ar-Rasyid juga pernah belajar hadis pada beliau. Dalam mengembangkan mazhabnya, Imam Malik mempunyai banyak murid, di antaranya Imam Idris Asy-Syafi'i, Imam Ismail bin Ahmad, Imam Abdullah bin Wahbin, Imam Abdurrahman bin Qasim, Imam Asyad bin Abdul Aziz. Nah, adapun juga karya Imam Maliki yang terkenal di antaranya Al-Muwatta dan Al-Muwaddanah Al-Kubra. Kitab Al-Muwatta mengandung dua bagian, yaitu hadis dan fikih. Pada bagian hadis, Al-Muwatta banyak mengandung hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Pada bagian fikih disebutkan bahwa Al-Muwatta disusun berdasarkan sistematika dan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fikih. Sedangkan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan As'ad bin Al-Furat Al-Naisaburi, salah seorang murid Imam Malik yang berasal dari Tunisia. Imam Malik wafat pada hari Minggu 10 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 798 Masehi pada usia 80 tahun. Setelah 60 tahun beliau menjabat sebagai mufti dan guru besar dalam urusan agama di kota Madinah. Metode istinbat mazhab Maliki dalam mengistinbatkan suatu hukum mempergunakan beberapa pegangan, antara lain yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara etimologi pun yaitu masdar dari kata qara'a. Sedangkan dalam bahasa Arab pengertian Al-Quran ada dua, yaitu bacaan dan apa yang tertulis padanya. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebagai hujjah baginya dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup manusia, serta dapat dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nah, ada juga model dan corak pembentukan mazhab. Yang pertama yaitu model top down. Model top down itu terjadi ketika para ulama memiliki pengaruh besar mempraktikkan pendekatan teologis atau fikih tertentu dan memperkenalkannya ke dalam masyarakat. Contohnya mazhab Syafi'i yang diwariskan oleh ulama besar seperti Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Yang kedua ada model bottom up. Jadi model ini adalah kebalikan dari top down. Mazhab terbentuk didasarkan praktik-praktik keagamaan dan pengalaman-pengalaman devosi yang muncul dari tengah masyarakat. Pada umumnya, model bottom up lebih menerima perubahan dan adaptasi untuk menjawab kebutuhan sosiokultural masyarakat. Contohnya adalah mazhab Ibadiyah yang terbentuk dari praktek-praktek keagamaan kelompok kecil Libya. Yang ketiga adalah model interaksi. Jadi model ini terjadi ketika pengaruh dari ajaran-ajaran dari mazhab yang satu berinteraksi dengan mazhab yang lainnya. Interaksi ini dapat terjadi melalui dialog antar ulama, perdagangan, migrasi, dan sebagainya. Contohnya yaitu mazhab Hambali yang dikembang di Baghdad pada abad ke-8, di mana ciri khasnya adalah gabungan dari mazhab Hanafi dan Maliki. Ada juga model pendekatan universal. Model ini terjadi ketika muncul pemikiran-pemikiran yang menawarkan pendekatan yang universal untuk memecahkan masalah-masalah fikih. Contohnya adalah mazhab Maturidiyah yang berasal dari Asia Tengah pada abad ke-10, di mana pendekatan ini menekankan pemikiran-pemikiran filosofis dan teologis seperti akidah atau keyakinan, ilmu kalam atau teologi, dan tasawuf atau mistik. Nah, secara keseluruhan, pembentukan mazhab tergantung pada faktor-faktor tertentu seperti konteks historis, sosial, dan politik. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor ini, sulit untuk memahami bagaimana sebuah mazhab terbentuk dan beradaptasi dalam tradisi Islam. Nah, baik, sampai di sini saja materi singkat dari kelompok kami, kelompok 5. Dari materi yang dapat saya paparkan mungkin masih banyak kesalahan kata atau penyebutan yang salah dan masih banyak penjelasan yang mungkin tidak dimengerti.
Jadi mohon untuk kritik dan sarannya. Sampai di sini saja, mungkin saya pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.